Tidak usah cemburu dengan orang fasik. Tidak usah hidup kita dikendalikan oleh orang fasik. Allah memelihara kita. Allah punya banyak cara untuk memelihara kita. Kita pakai cara Tuhan. Mungkin kelihatan kita diproses Tuhan. Seperti kita bahas bangsa Israel ada di padang gurun. Ikut saja proses Tuhan. Karena dalam setiap proses itu Tuhan tidak tinggalkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak usah iri dengan orang-orang fasik. Mereka tidak takut Tuhan. Tapi kelihatan mereka diberkati toh. Sedikit lagi mereka tergelincir. Ya, Anda tidak bertobat, pasti ancur. Tuhan pasti pukul. Ya, saudara, Anda boleh kaya di bumi, tapi kalau neraka mau buat apa? Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Saya sering kali dapati banyak orang yang tidak percaya, malas gereja, hidup tidak takut Tuhan, tapi justru mereka nih yang kelihatan hidupnya baik-baik saja. Ini kadang-kadang bikin kita yang rajin juga jadi lemah. Dan rasa kayaknya Tuhan lepas tangan. Mohon penguatan dari Pastor Angki. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak lepas tangan kok. Ya, Tuhan tidak seperti itu. Memang dalam hidup ini kita diizinkan untuk melihat hal-hal yang demikian ya saudara. Ada orang-orang yang malas ibadah, bahkan orang fasik, tidak pernah andalkan Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak percaya Tuhan, dong hidup lebih kaya, saudara. Kelihatannya lebih diberkati, saudara. Ya, makanya kalau kita lihat, kenapa mereka begini? Kadang-kadang kita bisa kecewa. Nah, apa yang ditanyakan ini dan mungkin sedikit mendapatkan kekecewaan itu bukan hal yang baru. Karena Asaf pun demikian, ya toh. Di dalam Mazmur 73 itu kan dikatakan begitu. Mazmur Asaf bilang begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu. Nah, ini sama dengan pertanyaan yang tadi. Aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, saya lihat mereka kok tidak ada penyembahan kepada Tuhan, hidup tidak takut Tuhan, tapi mereka sepertinya mujur terus. Kita yang hidup memuji menyembah Tuhan, tapi proses Tuhan selalu kita hadapi dalam hidup. Sebentar garam kurang, masako kurang, semua kurang dalam rumah tangga, pada hidup bergantung pada Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak hidup bergantung pada Tuhan sepertinya mujur, ya, sepertinya diberkati. Saya cemburu. Ini Asaf bilang, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Kita ini sakit terus, sebentar asam lambung, sebentar GERD, ya toh, sebentar perut sakit, sebentar, pokoknya semua. Kita ini yang hidup takut Tuhan malah lebih banyak sakit. Nah, mereka yang tidak takut Tuhan sehat dan gemuk pada tubuh mereka. Saya tidak bilang bahwa yang gemuk-gemuk itu mereka orang fasik, tidak, oh saudara-saudara. Tapi maksudnya ini hanya contoh. Mereka tidak pernah sakit, bahkan sehat. Yaitu makan enak terus sampai gemuk tubuh mereka. Mereka memang jalan sore, tapi jalan sore sekali sama numpuk makan tuh, mewah sekali ya. Tambah gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Sedangkan orang-orang yang takut Tuhan, sepertinya diproses Tuhan. Ya, mengalami persoalan ini dan itu. Nah, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saya lupa di ayat yang ke-8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Sudah lihat. Mendapatkan banyak harta lagi. Tidak takut Tuhan, tapi sepertinya beruntung. Nah, tambah mereka suka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati, sombong. Mereka membuka mulut melawan langit. Tuhan pun mereka mau lawan. Saudara, ini orang-orang model begini. Ini suka kelihatan. Mereka tidak takut Tuhan, tapi hidup kayak beruntung. Dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mereka sampai rendahkan Tuhan. Ya, adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sudah lihat ciptaan, ya, coba-coba nantang sang pencipta. Bukankah ini orang-orang kurang ajar, saudara-saudara? Tapi kelompok hidup sepertinya diberkati. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Lalu ayat 13-14, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Jadi ini seperti ada apa ya saudara, kecemburuan ya saudara, ada juga sedikit pengeluhan ya. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tapi pada akhirnya Asaf mengerti
Ayat 18, 19, 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Akhirnya Asaf mengerti, oh saya tidak usah cemburu seperti itu, ya. Ternyata mereka sepertinya beruntung, ya. Sepertinya harta mereka tambah banyak, ya. Mau tidak ada pertobatan sama sekali dalam hidup mereka, ya sesungguhnya Tuhan sedang menempatkan mereka di tempat-tempat licin. Sedikit lagi mereka tergelincir, sedikit lagi mereka hancur. Jadi maksudnya begini, tidak usah cemburu dengan orang fasik, begitu. Tidak usah hidup kita dikendalikan oleh orang fasik. Allah memelihara kita. Allah punya banyak cara untuk memelihara kita. Kita pakai cara Tuhan. Mungkin kelihatan kita diproses Tuhan. Seperti kita bahas bangsa Israel ada di padang gurun. Ikut saja proses Tuhan. Karena dalam setiap proses itu Tuhan tidak tinggalkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak usah iri dengan orang-orang fasik. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jadi begitu. Kalau kita hanya lihat berkat secara jasmani saja nanti kita kecewa, begitu. Lihat juga berkat secara rohani. Dia boleh punya banyak harta, ya. Dia boleh punya banyak harta. Dia boleh punya banyak berkat-berkat jasmani. Tapi kalau dia tidak punya berkat rohani, saudara, percuma, saudara. Percuma, karena ada begitu banyak orang yang punya uang banyak tapi tidak punya damai sejahtera. Banyak orang yang punya usaha di mana-mana tapi tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan batin. Karena itu berurusan dengan Tuhan, saudara. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, kalau Anda dekat dengan Yesus, hidup bergantung pada Dia, Anda akan mengalami berkat-berkat rohani. Dan Anda yang lihat orang-orang seperti itu, tidak usah cemburu. Untuk apa cemburu? Ya toh? Untuk apa cemburu? Makanya dalam Amsal 23 ayat 17 dan ayat 18 bilang begini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, orang-orang fasik. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Meskipun semakin Anda takut Tuhan, ikut Tuhan, ya toh, semakin Anda diproses. Ya memang harus begitu, saudara. Ikut Tuhan memang harus pikul salib. Mau bagaimana lagi? Itu sudah aturan kitab suci yang memang kita akan alami dalam hidup. Tapi tidak usah stres, ya. Kalau Anda merasa seperti, aduh kenapa mereka begitu, ya itu hidup Anda dikendalikan oleh orang itu. Mereka tidak takut Tuhan, tapi kelihatan mereka diberkati toh, sedikit lagi mereka tergelincir, ya. Anda tidak bertobat, pasti ancur. Tuhan pasti pukul. Ya, saudara, Anda boleh kaya di bumi, tapi kalau neraka mau buat apa? Lebih baik bertobat, percaya Yesus. Jadi yang bertanya tidak usah stres. Yang penting Anda ada di jalurnya Tuhan. Kalau Anda cemburu, agak sedikit kecewa, kata manusia, wajar. Jangankan yang bertanya, saya pun begitu, saudara. Khotbah ke sana kemari, sepertinya saya pun doa juga belum dijawab. Apakah Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Saya yang salah. Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan berkati.